Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Alfi Sadli. Saya dari UPJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui jenis krisis sosial apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta bagaimana penanganannya. Di sini saya sudah berada di kediaman Pak Muhammad Ali sebagai Ketua RT 16 Perumahan Wisma Mas Estate, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Izin Pak untuk melakukan wawancara. Siap. Bagaimana Pak, menurut Bapak sendiri, apakah di perumahan ini, di lingkungan ini, apakah ada krisis yang terjadi di lingkungan masyarakat? Terima kasih. Memperkenalkan diri, saya selaku Ketua RT 16 Perumahan Wisma Mas lingkungan 15 Beringin Raya. Sesuai dengan pertanyaan adik tadi, apakah ada krisis sosial di masyarakat kami? Pada intinya, saya Muhammad Ali SPD selaku Ketua RT dalam pembinaan lingkungan, terutama lingkungan RT kami, pada umumnya sangat-sangat sejahtera, sangat bahagia. Namun di balik itu semua tidak mungkin, walaupun semuanya sejahtera, semuanya bahagia, ada beberapa hal yang sangat krusial sebenarnya, sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh adik Yuda tadi, berkenaan dengan adakah aspek sosial, kendala sosial di masyarakat. Nah, hal ini kalau di lingkungan kami, terutama karena kami ini tinggal di tengah kota, RT kami semuanya itu ada 100 kakak. Pada umumnya di tempat kami ini masyarakatnya bukan masyarakat pribumi, apa yang dikatakan masyarakat pribumi, karena di sini perumahan yang terdiri dari masyarakat pendatang. Jadi ada beberapa aspek sosial yang akan timbul dan selalu, ya mungkin semua di mana saja pasti ada. Nah, karena di RT kami ini bersifat bukan masyarakat pribumi, semua masyarakat pendatang, jadi ada beberapa hal yang sangat-sangat harus kita pahami sebenarnya di lingkungan itu. Yang pertama dari aspek sosial, kultural, dan budaya. Nah, karena yang paling banyak ini yang bergesekan berkenaan dengan aspek sosial. Latar belakang sosial ini yang sangat-sangat luar biasa karena di perkotaan. Karena tempat tinggal kami ini umumnya perumahan, apalagi perumahan yang berkelas estate. Jadi antara warga yang satu dengan warga yang lain, tingkat kebutuhan ekonomi yang berbeda. Pendapatan pun antara kakak yang satu dengan kakak yang lain itu sangat berbeda. Karena di tempat kami ini mayoritas masyarakatnya adalah pegawai negeri sipil dan ada pegawai swasta, namun pegawai swastanya yang bersifat BUMN. Sangat kecil sekali yang masyarakat di tingkat bawah yang atau tidak bekerja, namun pekerjaan mereka sifatnya masyarakat yang kultural yang sangat-sangat berbeda dengan yang lain. Nah, aspek sosial ini biasanya tumbuh akibat adanya perbedaan dari segi ekonomi, tingkat penghasilan
penghasilan antara kakak yang satu dengan yang lain yang sangat berbeda, dan aspek rumah antara rumah yang satu dan yang lain berbeda. Namun pada umumnya karena ini lingkungan estate, lingkungan masyarakat yang sangat kalau katakan itu di kelas-kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu, bagi masyarakat kami yang berhasilan ekonomi yang menengah ke bawah, ini agak sulit untuk beradaptasi dengan mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang di atas, ekonomi yang sudah mapan. Nah, oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mengatasi aspek sosial ini, saya selaku Ketua RT melakukan jalinan hubungan kerjasama yang baik antara kakak yang satu dengan yang lainnya. Kita menjalin hubungan dari pola hubungan sifat yang pengajian antara bapak-bapaknya di masjid, kemudian aspek lingkungan, baik-baik itu ibu-ibunya dalam hal arisan keluarga, kemudian anak-anaknya dalam hal risma, sehingga inilah satu-satunya langkah untuk menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mengatasi perbedaan antara perolehan ekonomi yang tingkat tinggi dengan perolehan ekonomi yang tingkat rendah, sehingga ada kerjasama, ada saling hubungan antara mereka. Yang kedua, aspek sosial ini sangat banyak yang akan ditimbulkan karena tingkat ekonomi yang sangat tinggi sulit untuk beradaptasi dengan kami yang mungkin berpenghasilan ekonomi menengah dan ke bawah. Kenapa? Karena tingkat ekonomi tinggi pada umumnya mereka hanya di tempat kami ini, di lingkungan RT kami ini, mereka hanya tempat singgah, bukan tempat kediaman asli. Pada umumnya mereka hanya tempat singgah karena tugas kerja yang beban kerja yang sangat tinggi dan sifatnya sementara, mungkin hanya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun mereka akan pindah kembali. Nah, inilah yang aspek sosial yang banyak dikendalai oleh masyarakat setiap lingkungan di tingkat RT maupun tingkat RW. Nah, untuk selanjutnya ada aspek yang sangat krusial juga selain dari tingkat aspek sosial, yaitu aspek tingkat kultural. Karena masyarakat yang berbeda dari adat istiadat, adat dan budaya, sehingga kultur dari masyarakat kami yang sangat berbeda satu dengan yang lain karena sifat pendatang itu tadi. Mereka pada umumnya perbedaan sangat terantara pada saat berkumpul dengan keluarga, dan antara satu dengan yang lain akan timbul yang ego antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain untuk menunjukkan kultur budaya tadi. Terutama bagi kami pendatang, ya sangat sulit untuk menyatukan kultur budaya ini. Masing-masing masyarakat memiliki adat istiadatnya tersendiri. Nah, oleh sebab itu kepentingan dalam hal ini saya selaku RT hanya dapat menengahi saja apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Aspek kultur tidak mungkin kita selami karena itu terkaitan dengan adat istiadat dan budaya seseorang, apalagi kalau berkenaan dengan aspek religi agama. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk wawancaranya. Mungkin sudah dijelaskan semuanya untuk topik yang akan saya tanyakan. Jadi mungkin akan kita akhiri saja untuk wawancaranya. Terima kasih, Pak, untuk menyempatkan waktunya untuk mau dilakukan wawancara. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.